Yuk intip rahasianya bakwan sayur supernya. Tahan lama, simple, mudah dibuat, dan pastinya enak banget. Halo teman-teman semuanya, kali ini Mami Mika mau masak bakwan sayurnya tahan lama, simple, mudah dibuat, dan pastinya rasanya enak banget ya. Nah, ini ada sayur kol ya. Sayur kolnya Mami Mika menggunakan setengah aja ya, setengah buah. Kemudian yang setengahnya Mami Mika simpan. Selanjutnya yang setengah kol ini jangan lupa dibuang hatinya ya, karena kalau ikut kemasak rasanya nggak enak. Kemudian kita tepikan terlebih dahulu sayur kolnya. Selanjutnya saya akan mengambil 5 cabai keriting merah ya. Kemudian pisahkan antara tangkai dengan cabenya, bisa dengan menggunakan bantuan pisau. Untuk cabenya ini kenapa Mami Mika pakai 5? Biar mendapatkan rasa sensasi pedas di bakwan sayurnya ya. Selanjutnya ada bawang putih. Nah, untuk bawang putih ini Mami Mika mau kupas ya. Di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih tapi ukurannya cukup lumayan besar. Lanjut ada bawang merah. Bawang merah saya menggunakan 3 siung dan bawang merahnya cukup lumayan ukurannya ya, besar-besar ya teman-teman. Kemudian Mami Mika kupas. Untuk proses pengupasannya Mami Mika percepat aja ya, biar nggak memakan durasi. Kemudian saya mengambil 1 batang sayur wortel, kemudian saya kupas, bagian kulit luarnya saya skip, saya buang. Dan untuk proses mengupas sayur wortelnya saya percepat juga biar nggak memakan durasi ya. Selanjutnya ambil 2 batang daun bawang, buang akarnya, kemudian rapikan bagian ujung daunnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian biar Mami Mika makin semangat untuk membuat konten memasak. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari konten video Mami Mika. Nah, ini dia teman-teman bahan-bahannya untuk membuat bakwan sayurnya. Tahan lama, simple, mudah dibuat, dan pastinya rasanya enak banget. Selanjutnya ambil baskom biru kesayangan saya, yaitu kesayangan Mami Mika. Masukkan semuanya ya bahan-bahannya ke dalam baskom biru. Kemudian kalau semuanya udah masuk bahan-bahannya, saatnya sekarang masuk ke tahap proses mencuci ya. Mencuci bahan-bahan ya. Untuk proses pencucian bahan-bahannya biasanya saya ini mencucinya 2 kali tahapan ya. Saya mulai dari daun bawang, kemudian ada wortel, selanjutnya ada cabai merah keriting, kemudian ada perbawangannya ya antara bawang putih dan bawang merah. Kemudian kalau sudah bawang merah, bawang putihnya sudah saya cuci, yang terakhir yang saya cuci adalah si sayur kol. Untuk mencuci sayur kol ini biasanya Mami Mika kopek ya, atau pisahkan antara lembaran satu dengan lembaran yang lainnya. Ini supaya lebih higienis saja ya, karena kan ini mau dimakan untuk saya sendiri dan keluarga tercinta, jadi harus memang dijaga kebersihannya. Nah, ini sekarang kalau sudah selesai, sekarang masuk ke tahap kedua pencucian ya. Untuk tahap pencucian yang kedua seperti biasa ya, seperti tahap pencucian pertama. Untuk tahap pencucian kedua Mami Mika percepat aja ya, biar nggak memakan durasi juga. Selanjutnya saya akan memotong-motong si sayur kolnya ya. Untuk bagian yang jelek sayur kolnya bisa dibuang, kemudian dilanjutkan kembali untuk memotong sayur kolnya ya, memanjang-memanjang seperti ini. Lakukan hal ini hingga semuanya selesai ya, dipotong-potong atau diiris tipis-tipis. Kemudian potong-potong wortel seperti korek api. Jika teman-teman ingin lebih praktis bisa memakai parutan ya. Karena saya ini lagi males mengambil parutan dan supaya cuciannya tidak banyak, jadi Mami Mika potong-potong seperti korek api. Lakukan hal ini hingga semuanya selesai. Selanjutnya untuk daun bawangnya hanya saya rajang atau saya iris tipis-tipis ya. Kalau sudah selesai kemudian tepikan aja terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kemudian untuk cabai merah keritingnya, di sini saya hanya potong bulat-bulat ya, kecil-kecil ya. Untuk rasa pedasnya ini saya menggunakan 5 cabai keriting merah. Kalau teman-teman ingin pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya. Masukkan semua bahan-bahan sayurnya ke dalam baskom ya, tentunya baskom kesukaannya Mami Mika, yaitu baskom biru ya. Kemudian setelah dimasukkan semua sayurannya, jangan lupa dimasukkan daun bawang dan percabaiannya, yang tentunya sudah Mami Mika iris tipis-tipis atau Mami Mika rajang ya, daun bawangnya dan percabaiannya ya. Kemudian ambil parutan keju, kemudian saya parut bawang putihnya,
3 siung bawang putihnya saya parut, kemudian jangan lupa juga si bawang merahnya juga diparut juga. Nah, kalau teman-teman nggak mau diparut bisa diulek ya, karena Mami Mika lagi males untuk mengambil olekan atau cobek ya, biar cuciannya nggak banyak, jadi Mami Mika cari ambil yang praktis aja ya. Selanjutnya saya tambahkan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan. Semuanya totalnya tepung terigu yang saya masukkan itu ada 13 sendok makan. Cuman waktu pertama kali yang saya masukkan adalah 5 sendok makan ya teman-teman, karena saya memasukkannya tepung terigunya bertahap. Selanjutnya kalau sudah 5 sendok makan saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata saya tambahkan lagi sebanyak 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung beras. Saya memakai tepung berasnya ini pakai Rose Brand. Selanjutnya setelah saya tambahkan 3 sendok makan tepung beras, saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian diaduk-aduk kembali ya hingga semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, Mami Mika tambahkan air terlebih dahulu ya. Untuk memasukkan airnya secara bertahap juga ya. Untuk total air yang saya gunakan ada 190 sampai 200 ml air ya. Kemudian masukkannya kan bertahap-tahap sambil diaduk-aduk ya. Nah, kalau sudah diaduk-aduk seperti ini, sudah tercampur rata dengan airnya, Mami Mika tambahkan 3 sendok makan tepung terigu ya. Selanjutnya Mami Mika aduk-aduk kembali dan Mami tambahkan air sampai hingga adonannya ini tidak lembek, tidak cair dan tidak kental ya, seperti ini. Kemudian Mami Mika tambahi bumbu seasoning seperti 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu jamur ya. Kalau nggak ada kaldu jamur bisa diganti dengan kaldu ayam, bisa memakai salah satunya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh soda kue, 1 sendok makan mentega ya, kita masukkan ke dalam baskom. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata dan bumbu seasoningnya ini melarut ya di dalam adonan tepung basahnya ya teman-teman. Kalau sudah larut seperti ini dan tepung basahnya udah siap, tidak keenceran, tidak lembek dan tidak kental, boleh kita persiapkan minyak untuk menggoreng ya. Kemudian goreng dengan menggunakan minyak secukupnya. Mami Mika di sini dengan menggunakan bantuan sendok ya, kita masukkan 1 persatu per sendok, kemudian ditekan-tekan atau kita lebarkan ke tepi ya untuk si bakwan sayurnya biar bentuknya nanti melebar. Jangan lupa dibolak-balik ya agar matangnya merata. Di sini saya menggunakan api sedang ya teman-teman. Kalau sudah dibolak-balik kita tunggu hingga dia berwarna coklat keemasan. Kalau sudah berwarna coklat keemasan jangan lupa Mami Mika angkat dan Mami Mika tiriskan. Lakukan proses penggorengan ini hingga semua adonan tergoreng sempurna ya. Untuk proses penggorengannya tahap selanjutnya dari tahap kedua dan sampai selesai tidak Mami Mika rekam atau Mami Mika skip biar tidak memperpanjang durasi ya. Dan wow, ini dia hasilnya teman-teman, bakwan sayur supernya tahan lama, asli enak banget, udah matang ya teman-teman, dan tentu bisa disajikan ya, dimakan bersama orang tersayang ya teman-teman. Ini buat cemilan, buat gadon enak banget teman-teman. Dan sekarang Mami Mika mau coba testing kerenyahannya ya. Dan wow, suaranya renyah banget teman-teman, kriuk banget. Untuk masakan bakwan sayur renyah dan tahan lama, asli bakwan sayur ini supernya dan rasanya enak banget. Selain itu mudah dibuat ya tentunya ya. Jadi teman-teman wajib restok di rumah ya, karena bahannya juga sederhana. Nah teman-teman, gak terasa sudah di ujung video nih untuk resep bakwan sayur supernya, tahan lama dan asli enak banget ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian biar Mami Mika makin semangat untuk membuat konten masak ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi apabila masakan Mami Mika membuat video konten masak terbaru. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian ya. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda.
Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.